Pagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Semangat, semangat. Oke, gimana kabarnya hari ini, Estella? Baik, Kak. Baik. Wah, mantap. Kalau Numer, gimana kabarnya hari ini? Mana nih, Numer? Oke, sudah hadir lagi. Siapa nih? Oh, Amar ya. Oke, Amar sudah hadir lagi nih. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, sebentar. Paling 3 menitan lah ya, 2 menitan. Nah, by the way, em, suara Kafe itu udah aman nggak? Terjelas? Terdengar dengan jelas nggak? Gimana? Aman nggak? Estella, kedengar nggak suara Kavit? Terdengar Kak. Oh, terdengar ya? Wah, di sini Kavit kayak sedikit ini ya, apa kayak lag gitu ya? Kayak ngelak. Nah, ini tiba-tiba Kavit jadi not respond nih, not responding ya, Zoom-nya. Sebentar. Iya, ini jadi not responding ya. Jadi Kavit gak tahu nih kalau Kavit itu lagi ngomong terdengar apa enggak. Tapi aman ya. Cek, cek. Oke. Oh ya, sudah. Wah. Oke. Coba kalau Amar sama Estella bisa aktifkan kamera. Covid pengen cek dulu, aman nggak? Oke, berarti aman. Sip. Ya. Oke, thank you, thank you. Oke, by the way, Covid itu lagi suaranya lagi bindeng ya. Kedengar nggak? Suaranya itu kayak lagi kurang enak karena Covid itu pilek sama batuk. Ya, kadang Covid ada sedikit pilek. Nah, nggak tahu kenapa ya. Ada yang sama nggak ngerasain badannya kurang enak, terus tiba-tiba pilek atau batuk. Nggak tahu Covid ya tiba-tiba sudah 3 hari ini. Ya, dari hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu sama hari ini. Atau tiba-tiba Kafit kemarin pun waktu ngajar pun suaranya masih seperti ini ya. Dan mungkin efek virus ya, virus. Jadi tenggorokan tuh awalnya sakit tiba-tiba jadi nggak enak dan batuk pilek akhirnya. Nah nanti eh, kalian jaga kesehatan ya karena nggak enak nih kalau kayak Kafit nih. Mau aktivitas tuh ngomong tuh nggak enak pasti selalu batuk ya. Apalagi Kafit ngajar gitu ya, ngajar kelas kalian. Nah itu kadang gatel nih tenggorokan. Dan kadang Kafit sering mute dulu mikrofonnya, contohnya seperti ini ya. Nah mute tadi kayak gitu, terus Kafit batuk kayak gitu. Kadang kayak gitu sih. Oke ya, harap dimaklumi ya. Jadi Kafit tetap berusaha lah ya, walaupun lagi gak enak tenggorokannya tetap ngajar kalian. Oke, semoga kalian sehat semua ya, sehat terus ya, Estella, Amar, dan Miriam. Nah, sebenarnya hari ini kita nggak banyak untuk materi ya, karena hari ini kita akan presentasi sebenarnya ya, presentasi. Nah, jadi sesuai janji yang minggu lalu kan Kafit sempat bilang juga tuh, kalau di minggu depan hari ini tuh kita akan presentasi. Presentasinya tuh ibaratkan kalian presentasi marketing lah. Kalian tuh marketing nggak? Marketing itu kayak orang yang menjual sebuah produk kepada orang lain gitu. Tapi orang lainnya ini berharap tertarik untuk memberikan dananya.
Nah, ibarat kayak investor ya. Nah, investornya di sini nanti Kafit, kalian kayak usaha untuk coba mempresentasikan produk kalian agar Kafit mengirimkan dana gitu ke kalian gitu, agar nanti kalian bisa bangun proyeknya itu yang kalian presentasikan ya. Nah, nanti Kafit ajarin gimana caranya presentasi kepada investor. Nah, sebenarnya ini sering Kafit lakukan dan nanti kalau kalian sudah merasakan ya di dunia kerja ya. Kalian kan masih sekolah nih saat ini ya. Kalian sekolah kan nanti disiapkan untuk kalian bisa punya usaha, bisa punya pekerjaan ya. Mungkin dari pekerjaan dulu ya, kumpul-kumpulin duit, bisa bangun usaha. Nah, kalian kan disiapkan belajar untuk hal seperti ini ya. Belajar ngoding ini untuk kalian bisa siap nanti ketika di dunia kerja setelah sekolah ya. Nah, harus bisa berpikir seperti itu. Nah, Kak Fit, itu banyak pengalaman ya, termasuk kayak presentasi, ya pitching ke investor. Pitching itu kan presentasi tuh. Nah, nanti Kak ajarkan gimana caranya bisa pitching ya. Nah, bisa menarik perhatian. Pitching ini penting, bukan hanya di dunia kerja. Oh, dunia kerja itu paling penting lah ya. Kan nanti kalian akan coba masuk-masuk ke pekerjaan tuh, tapi masih panjang banget ya. Kalian fokus dulu belajar. Nah, di hari ini tuh belajarnya tuh nanti bukan bukan hanya sekedar belajar ya, tapi kalian benar-benar nanti praktik langsung dan bukan hanya di dunia kerja. Nanti ketika kalian setelah lulus sekolah SMP, SMA ya kan, 3 tahun 3 tahun tuh SMP, SMA. Nah, masuk ke dalam perguruan tinggi ya. Kalian nanti kan harus kuliah nih kalau mau ya. Ada yang bisa langsung kerja, ada yang kuliah ya. Nah, masuk ke perguruan tinggi. Nah, kalian nanti akan sering namanya presentasi, ya. Nanti presentasi yang di kuliah tuh lebih banyak lagi dari sekolah ya. Kalau di sekolah kan kalian mau dapat nilai, kalau di kuliah mau dapat lulus, ya gitu ya. Kalau di kerjaan mau dapat duit, beda tuh tingkatannya. Nah, jadi sudah harus bisa ya dari sekarang lah ya belajar. Nah, eh ini cerita sedikit dulu, Kak Fit itu kalau ngomong malu-malu ya. Kak Fit itu malu-malu. Terus Kak Fit kadang sering gemeteran. Tahu ya, sering gemeteran. Terus sebelum maju ke depan kelas ya, itu tuh sering deg-degan. Ya, ada nggak sih yang ngerasain kalian kayak gitu? Kalau dipanggil guru tuh deg-degan gitu. Aduh, ngomong terus diliatin teman-teman gitu. Teman-teman tuh ngeliatinnya kayak kita tuh diliatin terpusat gitu. Kita sendiri yang diliatin. Padahal teman-teman tuh ngelihatnya ya udah sekedar ngelihat aja gitu. Nah, itu nanti ada tekniknya ya. Tapi kalau presentasi seperti ini enaknya tuh secara langsung ya, bener-bener secara langsung. Jadi Kak Fit ajarin gestur tubuh. Nah, tapi karena berhubung di online seperti ini ya, online meeting, nanti ada gestur tubuh yang online meeting ya. Kita belajar yang online meeting dengan yang secara langsung. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Ada yang presentasi seperti ini, online meeting, ya nih. Secara nggak langsung, Kafit presentasinya kayak gini. Nah, ada gestur tangan yang menunjukkan kalau Kafit itu sedang menyampaikan informasi. Kalau misalkan secara langsung, itu gestur tubuhnya cukup banyak ya. Nah, nanti kita belajar itu ya. Yaitu materi soft skill yang penting tuh. Soft skill itu penting ya, bukan hanya hard skill. Nah, oke, teman-teman ini sudah lewat 9 menit. Kita langsung mulai aja ya. Nah, jadi biar waktunya cukup, kita belum ada games dulu di awal ya. Kita langsung ke dalam materinya dulu. Nah, itu nanti sedikit gambaran ke depan ya. Di pertengahan lah. Oke, bersiap ya. Kita sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini. Silakan fokus. Fokus ya. Jadi, pitching presentasi kepada investor. Nah, ini materi yang sangat penting ya, Kak Fit bilang sekali lagi. Kenapa ini disediakan oleh Algorithmics ya. Jadi hebat banget nih. Pas banget untuk kalian bisa nanti public speaking di depan ya. Di depan sekolah, kalian bisa eh, tidak malu-malu ya. Nanti jadi
pemberani lah istilahnya. Setiap ada yang maju, wah ini Estella aja nih maju ya. Coba misalkan presentasi. Nah, jadi udah bisa tuh ya. Jadi lebih ilmunya tuh lebih tinggi lah ya. Dilihatnya juga, wah Estella ini jago banget nih public speakingnya. Amar jago banget nih ngomong di depan, dia nggak malu-malu. Dumer juga, Bani ya, Kaisha, wah luar biasa gitu. Dia jago loh menyampaikan aspirasi gitu-gitu. Ya, oke kita untuk pitching ini kan sebenarnya presentasi ya. Tapi apa sih yang harus kita lakukan? Sebenarnya ini pitching itu 2 sampai 3 menit, tapi ini terlalu singkat ya. Jadi nanti kemungkinan 5 menit saja ya. Karena nanti kalau terlalu banyak 5 menit, ya kalian bisa singkat, lebih singkat lagi nggak apa-apa ya 2 sampai 3 menit. Sebisanya kalian aja ya. Nah nanti eh untuk pitching ini yang harus disiapkan adalah ini sebenarnya proyek yang sudah kita lakukan. Jadi pertemuan minggu lalu sebelumnya kita ngelakuin apa sebenarnya? Nah, ini. Sebentar Kak cek dulu ya. Nah, ini ya. Kemarin mana? Oh, ini. Nah, kemarin kan kita buat sebuah namanya pendeteksian ya. Prediksi. Kemarin kan kita yang student performance tuh masih ingat ya? Student performance untuk mendeteksi atau memprediksi mana-mana aja yang harus diberikan produk kita gitu ya. Ditawarkan produk kita. Nah, ini sebenarnya menjadi bahan presentasi kalian nanti ya. Nah, nanti di akhir menjadi bahan presentasi kalian. Apa yang harus disiapkan? Nah, yang harus disiapkan adalah nanti kalian akan menyiapkan sebuah slide presentasi ya. Nih. Oke. Kalian harus menyiapkan sebuah slide presentasi ya. Nah, nanti Kak Fit akan kirimkan template-nya. Kita akan menggunakan template yang sama saja. Nah, dalam slide presentasi itu nanti Kak Fit berikan juga cara untuk mengisinya ya. Nah, biar nanti isinya apa aja Kak Fit gitu. Dan seperti apa sih slide presentasi yang baik gitu ya. Nah, yang baik dan profesional. Oke. Nah, ini nanti Kak Fit bagikan. Nanti kalian bisa salin ya. Caranya seperti ini nih. Klik file, make a copy ya, atau buat salinan. Kemudian entire presentation. Nah, entire presentation ini nanti seluruh slide ya, jangan yang selected slides. Karena kalau yang selected slides itu biasanya dia akan milih slide apa aja sih, satu gitu ya, nggak semuanya. Jadi pilih yang entire. Oke. Nah, nanti presentasinya itu Kafit pengennya nggak kelompok satu-satu ya. Jadi nanti kalian tetap satu-satu presentasinya agar kalian punya pengalaman presentasi ya. Coba. Kemudian nanti kalian harus mengaktifkan kamera juga ya. Usahakan eh, proporsi kalian berdiri di depan kamera itu juga harus pas. Nah, itu biasanya umumnya kalau di dalam slide tuh seperti ini. Coba kalian lihat. Slide presentasi itu nggak banyak ya. Kalau kalian mau pitching tuh jangan banyak-banyak ya. Biasanya 1 sampai 6 slide. Kalau terlalu banyak itu biasanya bukan slide presentasi ya. Misalkan kalau kalian slide presentasi untuk investor itu umumnya nggak banyak ya. Jadi cuma singkat 1 sampai 6. Nah isinya cuma ini nih, judul ya, nama proyeknya, kemudian ada deskripsi singkat. Deskripsi itu biasanya isinya adalah kalian menjelaskan pertama itu adalah proyeknya untuk apa ya, proyeknya untuk apa, kemudian marketnya adalah siapa ya, misalkan anak muda, remaja, orang dewasa, atau udah yang lansia. Nah, harus jelas tuh marketnya siapa, kemudian tujuan proyeknya untuk apa, ya. Kemudian deskripsikan juga
nanti proyek ini dapat membantu hal-hal apa saja, ya. Nah, itu jadi jelas tuh deskripsi singkat. Kemudian di slide 3 sampai 5 ini adalah hasil penelitian. Jadi produk yang kalian buat, kalian bisa capture ya atau screenshot tuh. Kalian foto ya, kalau misalkan foto, kalian tempelkan langsung ke dalam slide 3 sampai 5. Ya, ini biasanya menunjukkan hasil juga, hasil. Misalkan kalau hasil prediksinya ada 250 orang yang harus kita kirim eh, iklan ya. Kalau kemarin kan kita mau buat iklan tuh, iklan untuk apa kemarin? Ada yang masih ingat nggak? Kita buat apa? Ada yang masih ingat nggak kita buat apa ya? Buat data, Kak. Buat data ya. Buat data untuk memberikan ini ya, promosi ya, biar dia tuh bisa ikut kelas kita ya. Nah, jadi kemarin itu kalian bisa gunakan itu ya. Nah, jadi misalkan ada 250, kalian buat tabel aja. Oh, ternyata dari gender yang male and female itu kalian buat tabel. Nah, kalian taruh aja, kalian capture di 3 sampai 5 slide ini. Ya, gitu. Sebenarnya itu hasil penelitiannya dan nanti kalian akan coba jelaskan ya secara singkat saja karena kan cuma pitching, nggak boleh lama-lama. Dan juga di kesimpulan terakhir ini hasil dari semuanya ya. Contohnya kayak gini. Biasanya bingung ya kalian mau buat kesimpulan tuh apa sih Kafit kesimpulan itu ya. Kesimpulan biasanya banyak yang bingung ya. Nah, kesimpulan ini biasanya banyak yang bingung mau di siapa ya kesimpulan itu ya. Nah, kesimpulan itu biasanya isinya adalah ini ringkasan lagi. Jadi tujuannya kalian ambil lagi ya dari jadi dari setiap slide itu kalian ambil satu per satu ya inti-intinya. Judulnya kalian tarik, kemudian deskripsi singkat tuh kalian tarik tujuannya dan benefit yang udah kalian ambil ya nanti dari hasil penelitiannya. Misalkan nanti investor ketika sudah mau melakukan bukan mau melakukan ya. Ketika sudah menempatkan dananya nanti akan mendapat return berapa? 10% kah dari dana atau 15% kah dari dana yang diinvestorkan, yang diinvestasikan. Gitu ya. Nah, itu kesimpulannya ya. Dari judul ditarik lagi, dari tujuan ditarik lagi menjadi satu kesimpulan. Ya. Jadi dari judul proyek ini dapat kita simpulkan bahwa orang-orang yang akan mendaftar itu akan berjumlah segini, segini, segini. Dan yang akan kita rekomendasikan segini, 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 gitu ya. Dan nanti ketika investor itu akan mendapatkan return 10% atau 15%. Gitu ya. Nah, itulah kesimpulan. Ya, jadi diringkas lagi lebih. Gitu ya. Oke. Sampai sini dari 1 sampai 6 slide ini untuk gambaran umumnya yang mau diisi. Ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Nggak ada? Oke, Numer aman ya. Nah, kayaknya jelas ya. Nah, gitu. Jadi, kita lanjutkan. Ini gambarannya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan ketika mengerjakan, nggak apa-apa ya. Nah, ini metode sebuah slide yang profesional ya, Kafit bilang bukan yang baik. Kalau Kafit kata ada yang baik, berarti ada yang jahat berarti ya. Kalau Kafit bilang yang baik, berarti ada yang jahat. Bu Kafit nggak mau bilang yang baik. Berarti Kafit bilangnya yang profesional. Ya. Slide yang profesional itu adalah slide yang seperti ini nih tampilannya. Jadi temanya, nah biasanya temanya tuh sama ya. Tema atau gaya lah ya. Kalau gaya tuh style template-nya tuh sama. Jadi nggak beda-beda. Misalkan template-nya warnanya ungu yang slide 1, slide 3 warnanya hijau, slide 4 warnanya merah, slide 5 warnanya kuning. Nah, itu kan beda-beda tuh template-nya ya. Temanya beda-beda, gayanya beda-beda. Nah, itu jangan ya. Itu sangat tidak dianjurkan. Apakah boleh?
Boleh aja kalau kalian mau buat kayak gitu boleh, tapi tidak dianjurkan karena itu tidak profesional ya. Karena nanti investornya jadi kayak warna-warni gitu. Ini warna-warni banget slide, kayak pelangi. Kemudian setiap slide harus memiliki judul. Nah, slide itu jadi harus tertera juga ya judulnya memang boleh sub sub judul juga boleh ya. Subtema atau subjudul yang lebih kecil itu menunjukkan bahwa oh ternyata di slide ini menjelaskan ini gitu ya. Nah, kemudian menggunakan elemen visual dan lebih sedikit teks ya, lebih banyak elemen visual dan lebih sedikit teks. Jadi slide presentasi itu jangan terlalu kebanyakan teks ya. Nah, nanti ketika buat presentasi ya di sekolah atau nanti kalau kalian sudah kuliah ya. Nah, ini ilmu dari Kafit nih. Ya, kalau misalkan kalian buat slide presentasi, itu usahakan jangan terlalu banyak teks, ya. Banyakin elemen visual. Elemen visual itu apa? Ada yang tahu nggak elemen visual itu apa? Elemen yang bisa dipandang, Kak. Elemen-elemen yang Apa? elemen-elemen yang bisa dipandang, Iya, bisa indah betul. dipandang mata gitu. Betul. Itu adalah contohnya adalah gambar atau grafik, ya. Nah, jadi gambar atau grafik. Jadi jangan teks. Teks itu boleh ada, tapi jangan terlalu banyak. Memang harus ada sedikit teks, tapi nggak boleh terlalu banyak. Ya, jadi lebih banyak bagus adalah gambar. Jadi nanti kalian yang menjelaskan gambar itu, bukan kalian tulis di sebelahnya terus kalian baca teksnya. Ya, presentasi bukan seperti itu, no ya. Nah, ini Kafit kasih tahu lagi sekali lagi ya. Presentasi bukan seperti itu. Presentasi bukan membaca teks. Ketika kalian presentasi, Hmm. kalian itu presentasi, kalian jelaskanlah bagian gambar yang kalian masukkan. Ya. Teks itu hanya sebagai pembantu buat mengingat, oh ternyata kalian untuk slide ini kalian harus bahas ini. Ya udah, terus kalian improve aja kata-katanya. Kalian improve, kalian buat tuh, kalian rancang ketika kalian mau bicara, kalian buat, nah gitu. Sambil melihat gambarnya. Nah, makanya perlu tuh kalian pelajari dulu ya. Kalian pahami dulu apa yang mau kalian presentasikan. Nah, ya, ingat ya, ini harus kalian ingat sampai kapanpun. Ya, ketika presentasi usahakan jangan banyak teks. Teks itu tetap boleh kok, harus ada. Teks itu harus ada. Ya, itu untuk membantu eh, yang mendengar aja, yang menyimak ya. Menyimak, oh ternyata ini bagian judul ini, sedikit penjelasan ini. Terus kalian jelaskin lagi, dan kalian improve, harus kalian improve ya. Gitu. Oke, jelas ya sampai sini ya. Nah, nanti buatnya jangan banyak teks, tapi kalian yang menjelaskan. Menjelaskan. Ya, gitu. Itu presentasi. Kemudian, gunakan poin. Nah, ini. Jadi ada daftar poinnya. Ya, boleh pakai satu, boleh pakai huruf Romawi ya, nomor Romawi gitu, atau boleh pakai alfabet ya, nah itu boleh. Atau boleh yang poin-poin, bulat-bulat, strip-strip, nah itu boleh. Ya, nah, itu. Nanti kalian harus. Oke, ini Covid next dulu aja. Oke, ini ya diagram ya. Diagram ini penting nih. Ini kalau kalian gimana ya? Kalau Kafit misalkan ngelihat punya kalian nih, kalau kalian cuma bilang ternyata untuk yang gendernya male itu 200 kafit, kalau yang female itu 219. Nah, terus nanti kafit lupa. Ah, coba kamu buat diagram aja biar kafit bisa ngeliat nih. Oh, ternyata grafiknya seperti ini. Jadi kan lebih jelas tuh. Tapi kalau kalian hanya ucapkan tanpa ada gambar, nanti yang menyimak itu yang melihat bisa aja lupa ya.
Nah, jadi enak terbantu dengan visual-visual seperti ini. Ini menggunakan diagram. Oke, nah ini lanjut ya. Ya, sudah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kafe kita lanjutkan ke ini? Nggak Ya, ada ada Kak. yang... Nggak ada, aman, Umir. Wah, Ya, sip. Yang lain, boleh kalau ada pertanyaan ya. Ya, ini kemarin, ya, ini kemarin sudah ya. Berarti hari ini kita buka kembali Visual Studio Code-nya. Silakan kalian buka VS Code, ya, dibuka. Yang pertemuan hari ini ya, ini nomor tanggal nomor berapa? Oh, Numer kemarin 2 hari sudah nggak masuk ya. Kafit iya Kak. kasih kasih code-nya aja ya. Kafit kasih code-nya. Nanti eh, kita bahas ulang maksud code-nya itu ya. Oke Kak. Maksud dari outputnya. Oke Kak. Ya. Oke. Jadi silakan dibuka. Dulu VS Code-nya disiapkan. Kafit coba buka ya. Pakai Visual Studio Code juga. Oke, sudah dibuka Visual Studio Code kalian? Udah, Kak. Udah Sudah Kak. ya? Oke. Ya, terakhir, sampai mana ya terakhir ya? Boleh dong, coba Kaisya share screen. Kafit pengen lihat terakhir sampai punya kalian. Oh, mana ini? Ya, coba dibuka Visual Code. Ya, dibuka nomor 12. Nomor 12 ya, terakhir ya. 11 kemarin berarti hari ini 12. Hmm, kosong ya?
Berarti itu update ya? Kak, Oh, minta tolong tiba-tiba versi codeku seperti ini. oke oke, thank you Kesha. Berarti kita ulang. Ya gimana lah? Boleh di share screen dulu coba. Hmm, oke, berarti kalau kosong kita buat yang baru ya. Gimana Kak? Balik ke itu, algoritma. Iya, betul. Gak bisa buka Python. Gimana? Gimana coba coba share. Oh, udah share screen ya? Gimana? Nal? Udah di Oke. ke install belum sih? Udah diinstal. Sudah. Coba di close dulu VS Code ya. Terus dimasuk lagi gitu. Iya, iya, iya. Masih sama Kak. Gimana? Masih sama Kak. Gak bisa. Masih sama Kak. Masih sama ya? Iya. Berarti coba di VS Code berarti ininya algo Python-nya di disable dulu ya. Disable, kemudian setelah disable kamu enable lagi. Biasanya gitu. Dia nggak ngebaca extensionnya itu. Kafit coba. Nah. Mm-mm. Oh, this extension has been disabled because the current workspace is not trusted. Oh ya, enable dulu, kemudian dicek yes, yes, I trust itu. Enable-nya gimana enable-nya? Coba cek, coba Kafit lihat lagi. STL apa nih? Kak, bukannya kosong karena kita ngerjain di file berbeda, bukan di Algo Python. Di Algo Python sebenarnya ya, tapi ini dia update gitu ya. Dia Update. jadi update. Iya nih. Kan ternyata kita nggak ke nomor 11 lagi. Berarti Kafit ngirim kode baru ya, berarti ya. Lanjutan yang kemarin ya. Iya, Iya, Kavin ngirim kode yang baru untuk lanjutan yang kemarin. Nah, biasanya kan kalau kita ngerjain proyek itu kan, kita kembali, misalkan kita di nomor 12 nih, kita kembali ke nomor 10 gitu ya. Nah, itu biasanya. Tapi ini setiap lessons-nya ada ini. Ada file VS Code-nya yang baru, jadi Kavin kirim yang baru aja. Oke ya. Ya, kalian buka berarti nomor 12 nih Kavin kirim dulu. aduh. Gimana enable-nya ya? Coba Kavin lihat. Udah.
Mana tuh? Oke, coba klik di ini scroll ke bawah coba. Ya itu, manage settings. Settings. Ada nggak? Nggak Ada ada apa ya? nih? Backup. Kosong itu ya. Coba klik Ini, settings ini. Klik settings. ini setting. Di bawah, di bawah. Nggak bisa ya, di bawah. Iya. Kalau Nala klik ini bisa kan Nala? Yang ini. Klik apa? Pojok kiri bawah tuh ya. Iya, extensions. Pilih yang extensions. Kebuka nggak? Terus Nggak kebuka ya? kau buka apa? Coba kalau ini di... Oh ini, klik settings ini. Klik settings. Yang di atas, itu hapus dulu. Ini X Iya, settings. iya dia. Bukan, bukan. Bukan gitu. Di... Buka lagi. Settings lagi. Yang di sini aja, yang di... Ya. Di backspace aja, backspace. Backspace mana? Ini. Iya, iya itu backspace. Lagi. Tuh paling bawah klik extensions. Iya. Coba scroll ke bawah itu ada apa aja? CSS, and gitu. Lagi ke bawah terus. Sampai ketemu Algo Python. Algo box. Dari sini aja. Apa? Dari apa? Scroll yang dari situ. Oh, di sini. Mm-mm. Data Magic JavaScript Markdown. Nggak ada ya? Mas, Berat, oh, nggak. Oh, nggak ada nih. berarti nggak ada itu. Coba uninstall dulu coba. Algo Python-nya. Nah, install lagi. Eh, s- Klik row ke bawah itu yang expand itu. Itu yang Apa? sebelah sebelah uninstall kan kayak ada panah bawah tuh. Ini. Kiri ya itu. Install specific. Iya. Nah, yang atas tuh yang oh kok udah karen ya. Coba scroll ke bawah dong, Kafit pengen lihat ini. Di bawah-bawahnya ini apa ini? Eh. Aduh. Yang ini, yang ini. Scroll ke bawah coba. Ke bawah. Iya, scroll ke bawah. Algo Python. Kafit pengen lihat. Algo Python. Iya, di scroll aja itu ke bawah. Ini. Iya, ada apa di situ? Di pojok kanan bawah nih. Pojok kan. Oh, ini. Mm-mm. Ada apa di situ? Nggak ada apa-apa? Kosong ya? Ya, kosong. Itu tak. Coba kalau change log ini apa? Sama features. Oh begitu ya? Install. Ya ini change log, ada change log, ada sama feature. Mana? Di sebelah details nih di sini. Kategoris bagus. Details mana details? Ini tabnya. Oh ya, change. Change. Kosong.
Oke, ini Kak Fit kirim ya kodenya ya. Kita akan coba kalian analisa dan kalian coba presentasikan sendiri. Kak Fit kirim hmm, ke kolom chat ya. Ya, silakan coba disalin. Tak changelog ya. Iya, Cincelok. Coba di kalau features ada nggak? Sebentar, jangan disalin dulu yang itu. Yang ini aja, salin dari yang Kak Fit kirim. Baru. Nah, ini yang terbaru. Features. Kak, ini kita buka yang nomor 12, Kak. Iya, yang nomor 12. Oke. Features terus apa Kak? Hmm. Tuh, activation events. Coba dibuka. Oh, kalau sudah dijalankan ya. Activation. Terus apa ya? Jadi gimana Kalau Kak? sudah Kak, dijalankan. izin kamar mandi, Kak. Oke. Oke, Nambah. Oh ya, Oh, masih belum Google. bisa Nala ya? Sebentar, Nala. Kafit delegasikan tugas dulu nih. Kalau sudah disalin, kalian jalankan. Nanti otomatis dia memunculkan gambar ya. Gambarnya muncul ya. Kalian coba jalankan. Nanti gambarnya muncul. Nih, contoh nih. Sebentar. Kafit jalankan Python. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nih, ada gambar-gambar ini. Kalian buat presentasi menggunakan gambar-gambar ini. Kalian apa? Analisa dulu tapi ini Kafit kirim template presentasinya ya. Kirim template presentasinya. Template presentasinya sudah Kafit kirim di kolom chat juga. Kemudian kalian coba buka. Di situ, nah, ada 5 slide ya. Nah, boleh. Dari yang tadi Kafit berikan materi tentang isi slide apa aja, kalian bisa isi di situ. Sudah Kafit tambahkan sedikit penjelasan ya, apa-apa aja yang harus ditambahkan. Oke? Ya, silakan. Waktunya 15 menit ya. Jadi urutannya kalian jalankan dulu programnya, gambar-gambarnya kalian download, kalian buat salinan untuk presentasi, kemudian kalian buat ya presentasi penjelasannya. Oke? Ya, Estella gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kak, kalau aku pakai dari VSC Code yang aku bikin gak apa? Nggak apa-apa. Boleh, boleh. Ya. Tuh, Kak kirim kodenya sebagai gambaran kalian buat presentasi ya. Oke, ada yang mau lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa? Sudah cukup jelas ya instruksinya ya. Kalian bisa langsung buat dari sekarang. Waktunya 15 menit, 30 menit kita presentasi. Kak, kodenya nggak bisa dijalanin. Nggak bisa? Coba error nggak? Errornya apa tuh? Biasanya ada lognya. Coba, mana? Ini lanjutan yang kemarin, cuma Kafit ada improve sedikit ya. Apa errornya di situ? Coba kamu. Kira-kira apa error?
No modul, berarti kita harus apa? Kalau no modul skitlearn itu harus install nih. Tinggal ketik aja seperti ini di terminal. Nah, ketik seperti ini di terminal nih, Aisyah. Dia modulnya nggak ada. Tinggal pip install skitlearn. Diinstal dulu skitlearn. Kalau sudah terinstall, nanti bisa dijalankan kembali. Sampai kuning-kuningnya hilang tuh biasanya ada underline-nya kuning-kuning tuh. Yellow underline. Itu bisa hilang ketika sudah terinstall skitlearn. Oke, seperti itu. Jalankan kemudian nanti bisa kalian langsung buat ya presentasinya. Oke, tadi tinggal punya Nala yang belum ya. Punya Amar, Wirya, Bani, Aman, Numer Kak. aman? Aman ya? Oke, bisa dilanjutkan. Coba punya Numer bisa di ini deh. Bukan Numer ya apa? Nala, sorry. Bisa di close lagi VS Code-nya. Kamu pakai VS Code yang ini ya? VS Code apa? Bukan Algo Python ya? Apa? Kamu bukan VS Code Algo Python ya? Coba install yang ini. Misal yang mana? Nih, nih Kafet kirim nih. Di kolom chat kamu install ini. Nah, itu linknya ya, drive Apa? google.com. Itu google.com file tuh kamu install itu. Oke, Numer aman. Tapi masih kosong, Kak. Ini. Salin aja kodenya, udah Kafit kirim kodenya di kolom Oh, chat. ini ya. Alfit, Iya, gimana Bani? karena kan kita pakai template slide yang sudah kakak kirim ya. Kenapa? Kita pakai template slide yang sudah kakak kirim. Ya itu boleh pakai slide itu atau kalian mau buat sendiri juga boleh ya. Oh, Itu bisa Kafit banget. ya buat sendiri pakai Canva juga boleh. Itu cuma sebagai gambaran isinya aja itu yang Kafit kirim. Terima kasih, Kak. Iya, sama. Kak, Boleh kalian. modulnya, Kenapa Kasya? modulnya masih nggak bisa diinstal. Coba gimana Kafit cek? Apa itu katanya? Coba kamu baca. Ketik aja. Coba kamu baca kira-kira apa Kasya? Lognya. Kak, dari hmm, Itu Kasya.
Harus pip install dash dash upgrade pip. Diminta update tuh katanya. Failed to build. Seek it Kak, learn when getting kak, requirements to build will. Berarti dia minta untuk upgrade pip ya sesuai requirement. Gitu. Pip install min upgrade pip. Gimana siapa lagi tadi? Nala ya? Ya, Kenapa Nala? masa Sudah download yang Kafit kirim belum? yang mana? Yang itu yang drive google.com itu Oh yang Kafit alah, kirim. ntar. Iya, iya itu install yang itu. Gimana Numer? Aman? apa ini kok error kata dia ya kak? Apa coba Error apa di di situ line lognya? 3. Line 3 kenapa? Line 3 katanya import Seaborn as SNS. No model name Seaborn. Nah, itu berarti apa kalau no module itu apa biasanya? Ya Tuhan, apa sih? Susah banget. No module berarti harus apa biasanya? Numer. Ditamain modulnya. No module name itu artinya kamu belum install, belum import. Berarti harus apa? Pip install Apa kak? apa yang nggak ada? Yang nggak ada Seaborn-nya tadi kan? Seaborn. Berarti pip install Seaborn. Oh, di atas. Paling atas. Bukan di atas, di terminal loh. Di terminalnya, di pip install Seaborn. Punya Oh, Kaisa sudah bisa tadi? Kalau sudah pip install, Masih nggak bisa, Kak. ya kalau sudah pip install, install lagi pip install s- scikit-learn-nya. Iya, tapi katanya tetap nggak bisa. Kayak mana? Coba aku cek. Escalon juga harus di ini kak. Harus Iya, di download juga. Escalon juga, betul. Judul produknya bebas Wirya. Kamu mau ngasih nama produk apa? This error organic form a sub process and likely with pip. Oh, scikit-learn-nya bukan yang itu, berarti bukan yang itu. Nih yang ini. David kirimin yang scikit-learn-nya ya. Itu suara apa itu? Scikit-learn. Ntar kak download nih, tapi kok belum. Yang ini, Kaisya. Sorry ya. Nah ini, bukan yang Escalern itu. Error kak. Error lagi kak. Aduh, ya Tuhan. Wah, Error. Ini kata dia student performance TSP-nya yang nggak ada. Ya, mana? kak, Kasih spasi student performance-nya. kak. Ya sebentar ya. Coba scroll ke atas. Numer. Nah, ini rename dulu di. Ini kasih spasi aja. Apa? Ini. Spasi. Satu aja spasinya. Dah, jalanin lagi. Gimana, Nala? Ini masih download. Aku Python X kan. Iya, bener. Iya, bentar tuh. Aku Oke, nunggu. nggak bisa. Nggak bisa kak. Dah. Nah, dia dibuat langsung ya presentasinya ya, slide-nya. Ini yang di drive atau yang di docs kak? Yang di Docs, Drive itu punya buat download Python ini ya. Kami Oh, kasih oke. download Algo Python. Salah. Kalau Google Drive yang itu. Kalau yang Docs, link. Ini boleh di customize. Boleh. Nah, itu gambar-gambarnya muncul tuh. Ada average scores by gender ya.
.png. Tadi kamu cek aja Numer, di situ ada gambar-gambarnya yang bisa kamu taruh di slide 3 sampai 5 ya. Slide 3 4 tuh, atau slide 3 4 5 ya. Di slide ketiga, keempat, kelima itu bisa tambahin gambar-gambar itu buat bahan penelitian ya. Ini jadi nanti ini di download terus habis itu baru aku ngajak saya edit. Ya, nah, isinya itu tadi udah kapitalisnya terus gambaran ini. Hmm, nih. Ya, ini ya. Ya, Kak Fit kasih waktu 10 menit lagi deh ya. Nanti presentasinya 3 menit aja masing-masing. Ini nanti diagram-diagramnya ditambahkannya dari mana, Kak? Apa? Yang diagram-diagram ini ditambahkannya dari mana? Disamakan maksudnya gimana tuh? Dia diagram-diagramnya ini ditambahkannya dari mana? Kan ada Di gambar. slide slide 3 slide 4 itu boleh. Ini ikuti aja panduan yang Kak Fit share screen, table atau diagram. Ya itu ada panduannya. Diagramnya dari mana maksudnya? Dapatnya itu dari mana? Itu kan dari VS Code-nya udah muncul. Ketika kamu jalan itu ada Oh, ada ada itu ada ada gambarnya itu Oh, nah ini kira di sebelah kiri. Ada nggak? itu dia orang Ada nggak Numer? ada, Kak. Ada kan? Iya itu loh, kok hasilnya. tak jawab aja loh. Oke, Kak. Makasih, Kak. Udah download. Nah sekarang diinstal dulu Nala. Klik 2 kali install ya. Gimana Kak? Bentar, Diinstal aja. Double klik aja .exe-nya. bentar. Eh, gimana? Oh ini. Delete, keep, copy, download, link tersebut. Kok tak Kak? Hmm? Ini Gimana? setelah udah gimana? Jadi buka aja itu. Di folder Nggak bisa. downloadnya. Di folder mana? Ini dah. Di folder. Oh alah ini. Bentar buka. Hmm. Aduh, di mana ya? Oh itu belum ke download. Coba klik. Klik 3 kali. Keep, keep. Apa? Yang bawah, yang bawah, yang bawah. Sorry, sorry. Cancel, cancel. Udah. Cancel, Cancel. cancel. Terus Ya, report this file as safe. Oh, ini. Coba ya sebelah Google Drive lagi. Google Drive lagi. Kiri. ini. Klik yang ini lagi. Ini belum ke download ini. Udah. Iya, udah jalan tadi sampai ratusan MB. Iya udah ini. Aku udah download anyway. Iya, tapi di sini belum gini. Kok Keep dulu coba keep. keep, keep anyway. Pak, ini gambar yang ada di Iya, keep anyway. Loh kok belum download? Nah, ini belum ke download ini. Oh alah. Iya ya paham aku. Bentar. Gimana Numer tadi?
Iya Kak, ini gimana cara gambarnya ini gimana cara di save ke komputer Kak? Caranya, Eh, kamu ini kan screenshot ada aja. gambarnya dari Visual Studio Code. Ini kalau di copy itu nggak bisa Kak. Ih, bukan nggak bisa di copy ya bang. Di ini aja, screenshot, screenshot. Oh, screenshot. Iya, dah di Nggak open bisa tuh. dipindahin ya Kak? Iya, di screenshot. Oke, Bisa screenshot kan? bisa bisa. Ya kalau kamu pakai Windows, Windows print screen. Oke. Itu siapa? Nala di open file. Itu sudah tuh. Oke, waktunya 3 menit lagi ya teman-teman. Nanti 5 menit, Kavit akan ajarkan cara presentasinya. Ntar Kak, aku buka ini lama. Oke. Nanti Kavit role play sedikit presentasi ya. 5 menit. Ini change device. Do you want to allow this app unknown publisher? Boleh share screen aja, coba biar Kavit langsung kasih tahu. Enggak bisa ini. Nggak bisa. Yaudah. Do eh you want to allow this app? Gitu. yes. Ya, low, low. Yes. Hmm. No. Hmm? Adanya apa aja di situ? Do you want to allow this app from unknown publisher to make change from to your device? Coba No. share screen-nya yang full aja, share screen yang full. Jangan share screen per tab. Ini kan kamu share screen-nya per tab kan? Kamu share Oh screen-nya yang iya. full. Yang full. Benar. Nah, begitu. Mana Bentar, tadi? bentar. 2 menitan. Do you want to load this app from unknown publisher to make a change from your to your device? Gimana, Kak? Adanya, ada apa aja sih itu tombolnya? Buttonnya? No or yes? Yes. Yes. Ya. Dia jadi abu-abu ya. Di Let Oke. Tadi pas share screen kamu jadi abu-abu. Next. Install. Pas kemarin itu aman nggak Visual Studio Code-mu? Apa baru hari ini yang tiba-tiba jadi kayak gitu? Kak, ini nggak usah diisi dulu teksnya apa? Cuma gambarnya dulu aja. Isi juga dong teksnya. Tapi kamu presentasi. Teksnya diisi apa nih Kak? Bebas. Itu isinya sesuai dengan. Jadi Oh, eh kamu mau buat produk apa gitu. Misalkan kan itu presentasinya hmm, tentang kamu mau menjual produk dari data itu tuh. Kamu kan punya data betul. tuh ya. Datanya itu sebenarnya student performance itu datanya ini. Ini Kavin jelasin sedikit nih. Bumer kemarin nggak masuk ya. Nih, Ya, eh student performance itu isinya adalah data-data siswa ya. Dia itu punya kolom atau field gender ya, ada ethnicity,
parental of level education, ada lunch, dan ada test preparation course, ya. Nah, kemudian ada 3 mata pelajaran, nih. Ada math score, reading score, dan writing score. Nah, ini maksudnya adalah kita akan mendeteksi atau melihatkan data, bisa mengkategorikan, misalkan contoh ini nih, Kafit dapat hasilnya gender by analysis nih. Dari data ini, kamu mau buat produk apa gitu. Oh, Oke, berarti bisa buat produk apa aja? iya, misalkan contoh, Kafit mau buat sebuah perusahaan pendidikan gitu ya, atau eh, Les, buat les. les untuk mata pelajaran ini karena dari data ini saya mendapatkan bahwa banyak sekali female dengan gender female itu yang skor math skornya rendah di bawah 70. Dan yang male itu writing skornya rendah. Nah, gitu. Buat-buat produk yang mungkin kalian pengen ngajuin produknya ke Kafit nanti presentasi gitu. Kemudian lagi education analysis. Ini berdasarkan parental level of parental level of education ya, tingkat pendidikan orang tua. Oh, ternyata saya mau buat tempat eh les khusus untuk parenting ya kan, misalkan ilmu parenting. Biar pendidikan-pendidikan yang mana aja sih yang paling rendah? Nih, kan ada some high school, some college, master's degree, high school, bachelor's ya, ada associates. Nah, ini kalian cek ternyata mana nih? Oh, ternyata yang paling rendah itu adalah level of education-nya yang high school ya. High school education-nya yang paling rendah nih karena 60 nilainya ya. Math score-nya 60. Oh, Kafit nggak share screen ya, di share screen. Math score-nya 60 ya. Kemudian reading score-nya berapa di sini? 61 ya kalau tidak salah ya. enam puluh Itu satu datanya semua tuh ada di mana, Kak? Ada di situ tadi. Ada di kode ya sebelahnya. Kamu cek aja, kan udah di running Oh ya. ya. Nah, jadi nanti kamu buat sebuah perusahaan untuk parenting level of education-nya yang high school gitu ya. Kemudian ada korelasi analisisnya ini untuk membantu kalian untuk nanti saat bahan datanya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Aman? Jelas, Numir? Eh, sorry. Data-data itu Ah, tadi tuh ada di terminal apa gimana sih? Di sini di sebelah. Coba kamu share screen, coba Kafit tunjukin nih. Soalnya data yang di sebelah itu kalau nggak salah tuh cuma gender sama apa gitu sama stress Iya, stress coba Kafit cek. ini ini kak ini kah yang sebelah ini Mana Numir? Iya, itu. ini yang sebelah sini. Itu ada correlation heat map, prediction result. Iya ini nggak ada data orang tua segala macam nggak ada kak. Oh, nggak ada ya? Iya Wah, Kafit salah, salah cuma bagi gender ininya doang. berarti. Nggak, aku dari yang kakak share tadi di chat. Aduh. Oh iya, ah, iya gimana Stella? ini nggak apa-apa kalau aku bikin slide-nya cuma 5. Nggak apa-apa dong. Oh iya itu. Oh itu dari yang Kafit kirim yang betul itu yang terbaru. Iya heeh. Ya nggak apa-apa itu pakai yang itu. Oh pakai itu aja nggak usah pakai Iya, yang orang tua tadi. iya nggak usah Ya ada. Oke. pakai orang tua nih. Nggak usah lah ya, karena kayaknya nggak ketemu juga produknya buat orang tua ya. Jadi Kafit gambarin contohnya aja. Sebenarnya kalau parental level of education tuh nggak bisa di ini ya, nggak bisa menjadi sebuah parameter untuk kita bisa naikin prestasinya murid gitu ya, harus dari murid sendiri. Jadi berdasarkan parental level education ini nggak valid sih menurut Kafit ya. Jadi nggak usah digunakan nih data ini. Ya makanya yang Kafit kirim itu aja udah bagus ya dari gender. Aku udah Oke, kalau sudah udah dijalanin aja, Nala, coba jalanin kamu jalanin. finish installation. Ya, kamu running.
Finish install ya. Oke, ada yang sudah presentasinya? Slide-slide-nya sudah, ada yang sudah? Coba sih Kafit. eh Contohin ya. Kafit contohin ya. Nah, ini eh waktunya sudah 20 menit lagi ya. Cepet banget ya. Kita Kafit masih punya nggak? Kak, aku udah Kak. Sudah istilah. Oke. Sebentar, Kafit tuh kayaknya pernah buat deh. Hmm, ada. Oh, nggak ada. Bukan yang ini. Bagus. Ini singkat aja teksnya nggak apa-apa kan, Kak? Iya, Singkat aja teksnya nggak apa-apa kan? iya dong. Ini kok ada finish installation-nya. Sudah, finish. Kalau sudah kamu open lah. Enggak, ini lama banget finish Ya, installation. ya. Gitu. Oke, nih, yuk coba Kafit 3 menit aja ya. Coba presentasi sedikit nih. Oke, jadi yang pertama, presentasi itu kalian lakukan, kalau presentasi kalian lakukan yang pertama, itu adalah pembukaan ya. Kayak contoh kayak gini nih. Kalau misalkan nanti kalau di depan eh, investor gitu ya. Pertama, selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Izinkan saya langsung perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Afid Santoso, biasa akrab dipanggil Afid. Ya, hari ini izinkan saya untuk coba menjelaskan hasil produk yang saya buat, ya Bapak Ibu. Dan produknya adalah judulnya seperti ini. Nah, ini laporan performa otomatis untuk apa ini kafe ketutupan sekolah gitu ya. Nah, kalian jelaskan. Kemudian untuk pasarnya saya adalah lembaga pendidikan dan target audiens saya adalah siswa dan wali murid guru. Nah, tujuannya adalah ini akan membantu memaksimalkan efektivitas pendidikan dengan laporan performa otomatis. Jadi Bapak Ibu, di sini saya membuat sebuah program di mana program ini dapat adaptif dan juga berbasis data. Jadi nantinya siswa itu dapat laporannya secara otomatis dan orang tua juga itu bisa langsung mendapatkan laporan-laporannya. Nah, hasil yang telah saya lakukan adalah seperti ini, Bapak Ibu. Dari hasil analisis performa orang tua saya di sekolah yang telah saya lakukan itu adalah seperti ini. Jadi banyak penilaian-penilaian, misalkan contohnya seperti ini, Pak. Ada match score. Match score itu kalau di tingkat pendidikan level orang tua yang paling tertinggi adalah di bagian master's degree, lulusan master degree. Nah, kemudian di yang paling rendah adalah di bagian high school, gitu ya. Kemudian satu lagi, berdasarkan gender, data yang saya dapatkan ini seperti ini, Pak. Jadi math score dan reading score dan juga writing score itu ada selisih nilai yang cukup tinggi dengan female dengan nilai 63 rata-rata dan male
68 untuk match score. Nah, kalian jelaskan ya, coba dengan kata-kata seperti itu. Singkat aja. Kemudian untuk persiapan tes, saya membagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah complete, yang kedua adalah non. Nah, berdasarkan nilainya, ini saya membuat diagram dengan nilai paling tinggi adalah dengan komplit nilai 70, yaitu writing score. Nah, sehingga saya mendapat kesimpulan bahwa, nah langsung kesimpulan, jadi jumlah siswa yang memerlukan pembelajaran khusus misalkan, itu adalah 341 siswa, Pak. Dan juga presentasenya adalah nilai thresholdnya rata-rata nilai match score-nya 57, 59, 57. Nah, kesimpulannya adalah saya akan melakukan atau membuat sebuah perusahaan untuk seperti les, Pak. Jadi, murid-murid yang ada di seluruh sekolah ini, kita berikan rekomendasi untuk mengikuti bimbingan belajar agar nilai-nilai mereka ini akan lebih meningkat. Nah, nantinya kalau ketika Bapak invest ke dalam perusahaan saya, Bapak akan mendapatkan return sebesar 10%. Nah, seperti itu. Nah, ini menjadi peluang yang sangat bagus, Pak. Nanti tidak hanya di sekolah ini, kita akan ke sekolah yang lain yang seluruh di Indonesia gitu. Misalkan khususnya di Jakarta dulu deh atau di mana gitu ya. Nah, kalian coba jelaskan dengan seperti itu. Jadi lebih kelihatan mengajak dan juga lebih kelihatan kalian menjual produk kalian gitu. Nah, gitu. Bisa ya? Itulah sedikit gambarannya. Tapi tadi presentasi ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti bingung, nggak apa-apa ya, namanya juga belajar. Oke, ada yang sudah siap untuk coba presentasi? Estella sudah Kak, ya? boleh kasih waktu sebentar lagi nggak, Kak? Ini masih ini Iya, banget, iya. Kak. Masih mentah banget, Kak. Nggak apa-apa. Kamu lanjutkan aja. Oke, Kak. Kita masih bisa lanjut juga apa ya. Next minggu depan juga nggak apa-apa. Yang terpenting hari ini bisa memahami ya, gitu. Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Gimana tuh? Jadi pertama salam pembuka ya. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Afid. Hari ini saya coba mau menjelaskan sebuah produk yang sangat menguntungkan nih Bapak. Jadi produknya yaitu laporan performa otomatis untuk sekolah gitu misalkan ya. Nah, jadi kalian jelaskan kayak gitu. Produknya seperti apa sih Pak? Gitu. Mereka ditanya. Produknya seperti ini Pak. Produknya adalah kita akan coba membuat sebuah laporan otomatis nih. Jadi untuk efektivitas pendidikan. Nah, nanti kita juga akan membuat sebuah tempat les nih, tempat bimbingan belajar gitu. Kalian coba presentasi lah ya sesuai keinginan kalian. Nanti Kafe coba beri saran nanti. Oke, yuk Estella udah siap ya? Sebentar, Kak. Saya share screen dulu. Oke. Oke, sudah siap? Presentasi data berdasarkan pendidikan orang tua. Mengapa ini penting? Ini penting karena kita perlu mengetahui kemampuan kita dan orang lain berdasarkan pendidikan dari orang tuanya. Selain itu, dengan mengetahui ini, kita dapat memprediksi apa yang dapat terjadi di depan di dalam dunia pendidikan. Hipotesa ke depannya dari mengetahui ini, saya jelaskan satu persatu ya. Tingkat pendidikan akan maju karena kita kalau orang-orang yang di sana pendidikan orang tuanya maju, nanti niatnya juga bakal maju orang itunya. Jadi tingkat pendidikannya juga dapat maju. Jadi orang-orang di sekitar kita akan menjadi cerdas
dan dapat membantu orang-orang yang lain yang kurang memahami dalam suatu pelajaran atau eh, suatu suatu pembelajaran yang tidak mengerti gitu loh. Nah, karena itu keturunan manusia dapat terdampak positif karena ini. Jadi karena kita itu sebenarnya dari DNA kita itu tingkat kecerdasannya. Jadi kalau tingkat kecerdasan ini kita naik, jadi nanti ke depannya juga bakal naik. Manusia jadi memerlukan hal yang lebih banyak. Jadi karena kita sesuatu yang memerlukan banyak hal untuk hidup, jadi kita dapat karena tingkat kecerdasan kita naik, hal yang kita perlukan sudah pasti akan naik untuk memenuhi kriteria yang kita perlu. Karena itu jadinya banyak orang yang dapat menjadi penemu dan menemukan sesuatu untuk membantu orang-orang yang lain. Karena itu manusia juga akan jadi sangat maju. Ekonomi juga dapat naik. Karena ekonomi naik, jadinya manusia yang kurang mampu dapat menjadi lebih mampu dan membantu anaknya atau orang-orang di kedepannya untuk masuk ke dalam dunia pendidikan yang lebih tinggi. Diagram batang dari data. Sesuai yang ada di sini, ada rata-rata skor berdasarkan pendidikan orang tua. Jadi parental level of education-nya ada associate degree, bachelor's degree, high school, master degree, some college, and some high school. Dari sini kita dapat lihat yang paling tinggi dalam math score-nya adalah bachelor's degree dan master's degree. Kalau di reading score subject, yang paling tinggi adalah master's degree. Kalau di writing score, walaupun tertutup agak kelihatan, itu ada juga di master's degree. Dari ini juga kita dapat memprediksi kalau nanti kalau orang-orang yang di master's degree dan orang-orang yang nanti mau ke atas dan dapat master's degree itu biasanya akan lebih kreatif karena dari reading dan writing score-nya. Kesimpulan, selain dari pendidikan orang tua yang dapat dan harus dinaikkan, kita juga sebagai manusia juga harus mempunyai niat dan bakat yang ingin kita naikkan ke depan. Dan karena ini, produk yang kita perlukan adalah sebuah aplikasi yang membantu orang-orang lain untuk mempelajari dan membantu orang-orang lain selain belajar itu seperti AI yang dapat membantu orang lain belajar hal-hal yang tidak diajarin di sekolah. Misalnya cara untuk memasak, cara untuk meningkatkan kemampuan yang kita ingin meningkatkan. Dan karena ini saya mempunyai proposal yaitu 10% untuk sebagian dari company-nya. Dan seperti itu sudah selesai. Terima kasih. Oke, beri plus buat Estela ya, keren. Ya, wah tadi presentasinya udah kayak orang yang sering presentasi ya. Dan kelihatan dari slide-nya pun, slide-nya luar biasa ya. Ada kayak pet ya. Nah itu keren banget Estela. Wah, udah biasa presentasi kayaknya Estela ya. Nah tadi eh, sudah sangat baik banget ya. Dan tadi kelupaan satu ya, belum ada say hi-nya. Ya, say hi-nya dulu. Say hi bisa kan? Halo, selamat pagi, Pak. Gitu ya. Nah, itu aja sih tadi. Kemudian, tadi udah menarik banget ya. Eh, udah ngejelasin kayak, nanti kalau pendidikan orang tuanya rendah dari DNA, turun tuh gitu ya. Kami juga pikir, oh iya juga ya, bener juga ya. Nah, bener-bener, iya. Oke, gitu aja ya. Itu luar biasa, Estella. Keren. Nanti ini bisa mendapat eh, dana sebesar 10 miliar dari investor. Wah. Oke, Kavit invest 10 miliar ke Stella. Nah, silakan dibuat ya.
Oke, lanjut. Yuk ke siapa? Mau siapa lagi nih? Atau Kafit panggil aja. Amar yuk, coba Amar. Amar atau Bani? Saya belum Atau selesai, Wiri? Kak. Amar belum? Bani, Belum, Kak, yuk selesai. coba Bani. Sesuai Oh, urutan ya. belum nggak? Bentar, Kak. Belum, belum juga. Belum, Wirya? Kak. Masih belum jadi, Kak. Waduh, masih belum jadi. Kalau Kaisha? Belum, Kak. Belum juga. Sebenarnya belum ya? Kesulitan di mana nih? Atau udah berapa slide? Ada berapa slide? Selamat Masih pagi. bingung ininya, Kak, judulnya, Kak. Jangan bingung. Bebas. Kayak tadi aja, Estelle mau buat eh kayak produk apa gitu misalkan. Kak, ini tinggal satu slide lagi sih, Kak. Tinggal satu slide lagi Pakai yang belum nomer. Ya, selesai. tapi tunggu. Misalkan kalian nggak harus, misalkan kayak nggak harus tepat les ya. Boleh kalian misalkan produk makanan. Hah? Pak, kalau nggak kita buat suplemen penambah kepintaran, Pak. Nah, suplemen ini buat orang jadi pinter, buat orang bisa jadi punya daya ingat yang kuat. Nama suplemennya adalah tolak tolak ke angin gitu misalkan. Ya gitulah ya. Misalkan buat tolak angin, bukan tolak angin ya. Ya, gitu. Misalkan produk suplemen kepintaran, Pak. Kalau nggak kita kasih ke anak-anak suplemen ini, Pak, biar daya ingatnya kuat. Karena nilainya kecil-kecil nih, ya kan? Reading score-nya atau math score. Kalau math score, wah kita kayaknya kasih suplemen yang banyak protein. Atau enggak kita kasih suplemen ini, Pak. Wah, gitu ya. Kalian bisa buat produk yang kayak gitu berdasarkan data. Nah, itu kan datanya sudah jelas berdasarkan gender. Kalau yang male itu rata-rata sukanya yang permen, Pak. Kalau laki-laki kan suka yang permen. Kalau yang female sukanya apa? Coklat. Nah, misalkan female suka coklat. Ya kan? Biasanya yang perempuan-perempuan suka coklat. Kalau yang cowok tuh sukanya permen gitu ya. Atau biskuit. Yang cewek juga suka ya. Dia suka makan deh. Nah gitu ya, nggak harus tentang tempat les atau itu bisa produk makanan. Nah, Kafit mengajak kalian berpikir seluas-luasnya. Tadi Estella ada AI-nya. Wah, itu canggih banget tuh, keren ya. Boleh tuh ada AI-nya, artificial intelligence ya, atau ya hal yang lain. Yuk, satu lagi deh sebelum kita akhiri. Nah, boleh nanti minggu depan masih ada lanjutan ya. Nanti Kafit tetap presentasi deh. Apa Kafit expense ya. Oke, harap harus presentasi semua. Satu lagi Numer? Belum? Belum, Kak. Apa ada yang mau hari ini atau minggu depan sisanya baru Estella? Saya minggu Mul- depan aja dah, Kak. Udah minggu depan aja ya Wir. Ya udah minggu depan aja. Wirya minggu depan. Yuk, yang mau hari ini? Aku 50-50, Kak. Masih belum tahu ini bisa apa enggak. Masih bisa apa enggak? Ya udah nggak apa-apa minggu depan aja ya. Oke, oke, nggak apa-apa. Nah, jadi untuk hari ini begitu ya. Nah, nanti minggu depan Kafit extend eh, sekitar 15 menitan nggak apa-apa lah ya. Untuk kalian coba presentasi. Nah, Kafit harap minggu depan eh, slide presentasinya sudah jadi, sudah kalian pahami apa yang mau kalian buat produknya ya. Boleh tidak hanya produk tentang les, boleh suplemen makanan atau hmm, suplemen ya, permen penambah kepintaran boleh ya, atau hal-hal apa deh yang bisa kalian jual gitu nanti ke investor ya, biar investor mau gitu. Jadi kata kuncinya adalah, Pak, nanti kita bisa jualan bukan hanya di sekolah ini, kita bisa di sekolahnya Estella misalkan, ya, SMP 8 apa SMA 1 di seluruh Indonesia.
Nanti jadi banyak Pak yang mau beli gitu. Jadi nanti makin kaya kita gitu. Boleh ya kayak gitu kata kuncinya itu. Oke. Nah, di pertemuan hari ini kita sebenarnya sudah selesai karena sudah selesai juga waktunya ya 10.31. Nah, Kafit harap minggu depan itu sudah semuanya siap ya. Jadi ketika Kafit mulai, kita langsung presentasi aja dan nanti baru masuk ke materi yang di pertemuan baru ya. Nah, biar satu persatu, Kafit juga pengen kalian punya experience presentasi yang seperti yang tadi Estella praktikan ya. Nah, itu nanti harapannya kalian bisa implementasikan juga di sekolah ya. Nanti ketika kalian sekolah, kalian udah pede nih. Wah, jadi pede. Bukan hanya di algoritmik aja. Di sekolah kalian pede ya. Pede di dalam arti ya kalian percaya diri gitu ya. Percaya diri maju ya. Nggak gugup lagi, nggak deg-degan lagi. Karena udah biasa nih depan kafit gitu ya. Ya gitu. Oke. Untuk materi hari ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan sebelum kafe akhiri? Jadi minggu depan kita akan. Kak, masih lama, Kak. Oh, kok kayak gitu terus ya Nala? Kafe juga ngeliatin dari tadi loh. Iya, heran. Heran. Oke deh, coba Iya, kamu Kak, dari tadi, Kak. kamu kamu close dulu, kamu close aja. Gini close-nya di ini nih Nala. Close aja. Ah iya close aja, close aja. Bentar, Kak. Kok nge-lag, Kak? Astagfirullah. Kalau nggak bisa di close, kamu buka task manager, kamu close dari task manager. Bentar, kayaknya lemot. Hmm. Oh, kan close. Bentar. Iya, itu sudah finish harusnya ya. Iya, Iya, nggak apa-apa dia. tapi curiga. Namanya ada problem, pasti selalu ada. Nggak apa-apa, Nala. Test manager. Iya, Oh, Bu. iya, iya, benar. Di file kan, Kak. Test managernya. Di ini, di bottom bar ini biasanya. Astagfirullahaladzim. Jadi, Mana? eh, Oh, ini di close. iya, Di di task close. manager. Tadi yang pertama yang mana gitu? Delete. Di entas. Delete. Astagfirullah. Oh, nggak bisa ya, udah tak close. Bukan. Tadi mana? Task manager. Di, Task manager. Entas. Close di mana, Kak? di task manager gini, di klik kanan aja ininya. Di sini, Ah, di bottom bar. bottom bar. Oh, Klik ini. kanan. Sebelahnya. Yang kosong, yang kosong. Klik kanan. Ini. Ya, klik kanan. Loh, nggak ada mouse. Gawat. Hmm. Klik kanan tuh kalau nggak ada mouse, kalau kamu pakai mousepad double pakai dua jari, diklik dua jari, klik gitu. Oh, Nah, gitu. Oke teman-teman begitu ya. Ini nanti Kafit lanjut lagi sama Nala dulu untuk ngebantuin Nala ya. Boleh teman-teman, terima kasih ya untuk hari ini. Selamat siang, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. oh, Boleh ini. meninggalkan Zoom. Terima Lupa kasih, tuh. Makasih, Kak. Ya, Kak. sama-sama. Dadah. Makasih, Dadah, dadah. Kak. Jangan. Ya, Oh. dadah.